Baik, perkenalkan nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Video kali ini yaitu jawaban UTS mata kuliah Perilaku Konsumen oleh dosen Pak Adi Mursalin. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawab, pengertian perilaku konsumen menurut Kotler dan Keller. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dogmatisme konsumen atau kepribadian konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan atau versus keterbukaan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Untuk karakteristik kepribadian konsumen, yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap pakaian, perabot, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia. Yang kedua, pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Ketiga, kepribadian dan konsep diri. Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembelinya. Yang keempat, gaya hidup dan nilai. Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawaban, keterlibatan konsumen merupakan variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan beli yang dilakukan konsumen. Hal ini juga terkait dengan aspek pemasaran lainnya seperti pencarian informasi, risiko, merek, periklanan, dan segmentasi. Ataupun tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan individu untuk mengkonsumsi barang dan jasa dan gagasan. Persepsi konsumen merupakan di mana proses individu diekspos atas informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Soal ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Pada high involvement, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Sedangkan pada low involvement, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Adapun contoh produk high involvement adalah pembelian rumah dan pembelian telepon. Sedangkan contoh produk low involvement adalah pembelian garam meja dan pembelian air minum dalam kemasan. Soal keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda saat membeli suatu produk. Jawaban, jika saya hendak membeli sebuah tas, saat saya sedang bermain di media sosial, saya menemukan iklan dari toko yang menjual tas. Toko tersebut menawarkan berbagai jenis mulai dari bentuk, warna, dan merek, dan juga harga yang beragam tentunya, dengan kualitas yang bagus ataupun baik. Toko tersebut kebetulan mengadakan diskon untuk menghabiskan stok yang tidak banyak tersedia lagi. Tentu saja saya langsung memesankan tas tersebut karena kebetulan dari bentuk ataupun warna sesuai dengan keinginan saya. Jika harga murah bisa mendapatkan tas terbaik dari produk tersebut, tentu saja itu membuat saya berniat membeli tas tersebut. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawaban, gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen.
Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk, misalnya masyarakat sekarang lebih memilih berbelanja online dibanding ke toko langsung. Akibat COVID-19, masyarakat Indonesia jadi lebih cenderung berbelanja di pasar modern. Secara nasional, konsumen kelas atas menjadi lebih banyak berbelanja di hypermart atau supermarket. Sementara contoh tren di wilayah Jakarta dan sekitarnya berbeda, di mana tidak hanya dari kelas atas, tapi konsumen dari kelas menengah dan bawah juga lebih banyak berbelanja di hypermart atau supermarket. Soal keenam, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contoh. Jawaban, untuk mengetahui modal perubahan kepercayaan, sikap, dan perilaku, di mana dalam model ini proses perubahan dimulai dengan pesan atau komunikasi dengan maksud membujuk. Terdapat beberapa faktor dalam menguatkan dan mengubah sikap. Yang pertama, meningkatkan sikap positif di antara konsumen pada merek yang telah ada. Yang kedua, menarik konsumen dengan menggunakan merek yang sudah ada, dengan menekankan manfaat dan kegunaan produk dari merek tersebut. Yang ketiga, memposisikan produk baru kepada konsumen yang ada. Yang keempat, memposisikan produk baru kepada konsumen baru dan pasar yang baru. Contohnya, sebagai pelayan, kita harus melayani konsumen dengan baik dan berusaha memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai produk yang menjadi target si konsumen. Soal ketujuh, coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Jawaban untuk iklan pertama yaitu Shopee 11.11. Seperti biasa, setiap bulannya di Shopee selalu mengadakan diskon atau promo besar-besaran di setiap tanggal dan bulan yang sama, seperti bulan 11 dan tanggal 11. Selain promo untuk produknya, Shopee juga mengadakan gratis ongkir untuk setiap pengiriman. Tentu saja saya tidak ragu lagi dengan menggunakan promo ini karena sudah sering saya manfaatkan kesempatan tersebut. Shopee selalu mengadakan diskon untuk semua produk, tidak hanya produk tertentu saja. Karena itu, saya selalu memanfaatkan momen Shopee promo setiap bulan ini untuk mendapatkan barang yang saya ingin dengan mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan gratis pengiriman. Yang kedua, iklan sabun Shinsui. Sabun mandi Shinsui ini mengiklankan dirinya sebagai sabun mandi wanita yang dapat membantu mencerahkan warna kulit, melembabkan, lembut di kulit, dan tentunya juga terbuat dari ekstrak bunga sakura yang mempunyai wangi yang khas yang disukai wanita. Dengan harga yang terjangkau dan mudah ditemukan di minimarket terdekat, bahkan warung-warung terdekat, produk sabun Shinsui ini sangat mudah didapatkan. Untuk iklan ketiga, sendal atau sepatu wanita, merek Zara. Zara mengklaim produknya merupakan produk besar dengan kualitas yang tentunya tidak diragukan lagi. Dengan semakin banyak mengeluarkan produk, tidak hanya dari sendal dan sepatu, bahkan ada juga tas. Zara merupakan produk yang sudah terkenal di kalangan masyarakat, terutama kaum wanita. Kini, Zara juga telah memiliki laman resmi ataupun toko online seperti yang tersedia di Shopee. Sehingga di toko online tersebut masyarakat juga dapat merasakan diskon atau promo secara langsung yang sedang diadakan. Jadi tidak mesti ke toko secara langsung dan hanya mendapatkan harga pas yang terlalu fantastik. Soal ke-8, coba Anda tunjukkan satu iklan ketiga teman di tempat tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi terhadap produk yang diiklankan.
Ditanya apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut. Jawaban: iklan es krim Pedal Pop Chocolava. Pedal Pop Chocolava merupakan es krim yang terkenal dengan coklat lava di dalamnya seperti diiklankan. Akan sangat menggugah dengan sekali gigitan terhadap coklat lava yang meleleh. Pendapat teman, iklan es krim tersebut memang menggoda karena ada coklat lava yang menjadi ciri khasnya, di mana coklat merupakan kesukaan banyak orang tentunya. Dan setelah melihat iklan itu, mereka pun berniat untuk membeli dan merasakan sendiri sensasi coklat lava secara langsung. Namun setelah membeli dan merasakan sendiri, mereka cukup kecewa karena tidak seperti yang sudah dibayangkan. Namun tidak sepenuhnya tidak sesuai. Rasanya cukup menarik minat dan kelembutan es krim yang manis serta harga yang sangat terjangkau dan sangat mudah diperoleh. Mereka sangat menyukai es krim tersebut dan berniat untuk tidak berhenti membeli es krim tersebut. Soal ke-9, apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Daniel Katz dalam Sumarwan mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Soal ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama, pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian. Pengetahuan pembelian mencakupi bermacam potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan dengan pemerolehan produk. Yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Soal ke-11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah yang melibatkan high involvement dalam membelinya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Yang pertama, barang-barang yang ada di rumah saya yang mengandung high involvement. Sepeda motor, kedua TV, yang ketiga kulkas, yang keempat laptop, yang kelima handphone. Alasan, karena harus mencari informasi tentang kualitas dan perbandingan harga terlebih dahulu, dan karena biaya yang dibutuhkan juga sangat besar, jadi harus menabung dulu dalam waktu yang cukup lama. Soal ke-12, generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawaban, jika saya sebagai pemasar, saya akan menjualkan produk ke generasi Z. Hal yang akan saya lakukan yaitu membuka toko online. Karena juga generasi Z sudah mahir tentang hal digital. Jadi sudah pasti mereka akan selalu berpengaruh di teknologi, terutama di media sosial. Dan itu merupakan peluang besar agar produk yang saya miliki dapat diketahui para konsumen. Soal ke-13, nilai mengarahkan seorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang
yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Jawaban, konsumen akan cenderung menyampingkan ego atau hedonisme mereka. Produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun atau pencuci barang akan menjadi barang yang mulai disasar oleh konsumen, baik saat atau pasca krisis. Selain itu, produk kesehatan seperti makanan sehat, suplemen, atau minum-minuman kaya gizi seperti jelly atau susu juga akan menjadi hal yang paling penting dicari oleh konsumen. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai-nilai intangible seperti pengetahuan. Terlebih orang-orang menyadari akan skill advancement pasca krisis di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Soal ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Kesimpulan materi studi perilaku konsumen dan di video record. Kesimpulan materi proses pengambilan keputusan di video record dan membuat pernyataan involvement dan persepsi lalu di video record. Sekian video dari saya, terima kasih.